Gurami adalah satu jenis ikan yang sangat mudah dipelihara. Tidak harus di lokasi yang luas. Kita beri wadah, pakai wadahnya adalah plastik dengan wujudnya adalah kolam terpal. Kolam terpal itu yang wujudnya kotak yang kita tanam di tanah atau yang kolam bulat. Nama saya Sunarto, saya selaku Ketua Kelompok juga pengelola Kampung Wisata Edukasi Kampung Gurami yang beralamat di Kergan, Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul. Untuk kegiatan masyarakat sebelumnya, terutama saya dan teman-teman warga di Kampung Kergan ini sebenarnya mayoritas petani. Jadi pertanian suatu produksi yang sudah ataupun kegiatan sudah turun-temurun, di mana pertanian ini dipandang karena tidak bisa kita andalkan untuk kita tingkatkan karena semakin lahannya juga semakin sempit. Tapi kita punya lahan di lahan pekarangan yang banyak, antara lahan pertanian dan pekarangan di wilayah Padukuhan Kergan ini luas pekarangannya. Jadi peluang yang kita lihat adalah peluang untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi apa yang bisa kita coba, ini ternyata kita ada potensi untuk pengembangan budidaya ikan. Dan budidaya ikan ini juga kita akan melihat ikan apa yang sekiranya bisa kita kembangkan di kondisi lingkungan juga. Karena kita tidak punya air yang melimpah, artinya berdekatan dengan sungai. Jadi kita melihat potensi yang bisa kita kembangkan di Padukuhan Kergan ini adalah antara jenis ikan gurami dan lele. Alhamdulillah dalam perkembangannya dari 2008 kita mencoba terus membentuk sebuah kelompok. Namanya kelompok Mina Mulya. Sebenarnya ada dua jenis yang utama kita kembangkan, yaitu lele sama gurami. Awal dari kita mencoba, awalnya memang kita di benih. Seiring jalannya waktu, ternyata kita juga berpeluang untuk pembesaran gurami. Otomatis kita punya dua produksi yang bisa diputar di kelompok, yaitu pembesaran gurami, pembenihan, dan juga produksi lele. Mengapa kita memilih gurami? Dari sisi pakan, itu ternyata gurami cenderung bisa bersahabat dengan kondisi alam sekitar. Artinya daun-daunan yang bisa kita dapati di sekitar kita ternyata bisa untuk pakan gurami. Disinilah kita memulai pembesaran gurami di sekitar mulai tahun 2011 kita ternyata berhasil dari 2011. Perkembangannya 1 tahun dari gurami, dari benih kita tebar 2 jari, ternyata dalam 1 tahun dengan kita menggunakan pakan yang berkualitas bagus, artinya pakan lele, ini ternyata 40-50% pakan dari pakan lele itu yang tinggi proteinnya sekitar 32%. Ini ternyata perkembangannya bagus dan kita bisa menikmati hasil, artinya hasil itu dari keuntungan yang kita peroleh bisa 60% lebih dengan kita menggunakan pakan daun. Kita kelompok Mina Mulya terus mengangkat kampung ini, kita branding jadi Kampung Gurami. Untuk membranding kita, untuk memberikan semangat ke kelompok, untuk gurami ini kita fokuskan sekarang untuk pengembangan edukasi. Artinya lokasi dari kelompok ini kita lakukan, kita kembangkan, kita inovasi sekarang menjadi tempat lokasi belajar budidaya gurami untuk di ke tingkat Kabupaten Bantul. Untuk keunggulan gurami ini sebenarnya sangat luar biasa. Gurami adalah satu jenis ikan yang
sangat mudah dipelihara, sangat mudah kita kembangkan, tidak harus di lokasi yang luas, artinya di hamparan sawah ataupun di kolam-kolam. Kita buat kolam-kolam yang harus luas, artinya gurami ini bisa tumbuh kembang dengan sesuai dengan potensi masyarakat. Mau kolam ukuran seberapapun itu bisa kita untuk budidaya. Mudah dalam perawatan, airnya tidak harus air mengalir, tapi kita hanya menggunakan potensi air yang menggenang, artinya air yang kita beri wadah, pakai wadahnya adalah plastik dengan wujudnya adalah kolam terpal. Kolam terpal itu yang wujudnya kotak yang kita tanam di tanah, atau yang kolam bulat. Warga masyarakat kalau ingin berinvestasi, mungkin kalau ke arah perikanan, ini gurami akan lebih punya peluang bagi teman-teman warga masyarakat yang pengen mengembangkan. Kan dari sisi perawatan, benihnya juga murah, mudah didapat. Ini yang menjadi motivasi kita, kelompok dari Minamulya yang saya kelola. Ini saat ini semakin melebarkan teman-temannya, artinya kita membuat plasma hampir di 10 kecamatan di Kabupaten Bantul, sehingga produksi kita tetap stabil. Kalau dilihat dari awal mulanya, ini awal mula punya itu hanya sekitar ukuran 2x5 ataupun 3x5 rata-rata. Tapi sekarang sudah ada 235 kolam. Ini yang menjadikan semakin tahun, artinya semakin meningkat produksi, semakin meningkat secara jumlah kuantitas kolamnya. Ini berarti menunjukkan mereka yang menekuni budidaya gurami ini artinya dapat hasil. Kalau kita untuk modal sebenarnya sangat murah sekali, karena kita punya kolam yang kecil, ukuran katakanlah 2x5. 2x5 kan 10, panjangnya 5, lebarnya 2 kali 10, 2 kali 5 artinya 10. Itu berarti guraminya hanya 100 ekor. 100 ekor itu gurami yang siap untuk kita tebar di pembesaran itu rata-rata harga 2.000. Berarti hanya 200.000. Ini awal mula untuk kita budidaya gurami. Untuk selama 10 bulan sampai 1 tahun, 100 ekor cukup 1,5 sak pelet, 40%, yang 60% kita pakai daun. Jadi kita memang ke depan itu, kita itu pasar tapi di satu wilayah kampung, namanya Kampung Gurami. Artinya setiap orang yang pengen makan gurami, artinya pengen mengolah gurami, pengen mencari gurami besar, gurami yang sudah siap layak dikonsumsi, ini bisa langsung ke Kampung Gurami. Jadi kita punya pasar. Untuk kita dari pembenihan, ini kita yang punya namanya kolam deder. Jadi kita punya penetas, jadi dari telur kita rata-rata kita dari jenis Purwokertonan. Jadi kita ambil telur, ini setelah telur kita tetaskan, selama 46 hari baru masuk ke kolam pendeder. Kolam pendeder itu artinya kolam yang memang untuk dederan ukuran yang masih sedaun daun manding itu, jadi masih di bawah kuku. Ini dideder, nanti setelah 2,5 bulan atau sampai 3 bulan ini baru masuk di pembesaran. Jadi nanti seukuran 2 jari ini baru masuk ke pembesaran. Kendalanya hanya kalau di gurame itu, pertama kalau kita memberi pakan, permasalahan ya kendala yang ada, memberi pakan itu kita tidak mengetahui kondisi gurame itu mau makan dan tidak. Gurame itu setiap saat bisa tidak mau makan, dan juga pas makan rakus dia rakus sekali. Nah ini jadi ilmu titen biasanya yang harus kita berikan kepada masyarakat. Kalau kendala secara penyakit, ini biasanya kalau sudah tahu sedikit teknis budidayanya, kita per meter 10 ekor dengan kedalaman minimal 80 cm, maksimal 1 meter, ini kelihatannya aman-aman saja. Asal
cara pakannya juga tahu. Taunya apa? Sangat mudah. Jangan berlebih kalau pakai pakan pelet. Karena dari petani-petani dampingan kita ini sudah kita terapkan caranya itu, dari beri pakan pelet tapi jangan berlebih. Artinya tidak sampai kenyang. Kenyangnya kita latih pakai dedaunan. Melihat di lokasi ini kok semua kolam itu banyak enceng, tumbuhan enceng gondok. Lah ini salah satu penghambat, atau bukan penghambat, kendala. Artinya kendala-kendala yang sering kita hadapi ini akan berkurang dengan adanya tanaman ini. Jadi ini tanaman ini berfungsi sangat luar biasa. Pertama sebagai penyedot amonia yang ada di bawah. Kedua sebagai makanan tambahan daripada gurami sendiri. Ketiga adalah sebagai membentuk gurami itu tumbuh kembang sesuai kayak di alam aslinya. Ini jadi tanaman ini sangat luar biasa. Di sisi lain tanaman ini juga, kita kalau gurami yang kita pelihara itu ada tanamannya ini, kalau kita bepergian agak jauh 2 atau 3 hari tidak kita kasih pakan, dia akan makan akar dan daunnya dengan sendirinya. Ya, kalau pakan kita kasih tetap sebaiknya pagi sore. Pagi sore itu tidak berlebih, artinya memberi pakan jangan sampai gurami itu kenyang. Kalau memang akan kita setting, akan kita pakai pakan 40 atau 50% pelet. Pagi juga sama, sore juga sama. Lah daun ini sebaiknya kalau sudah ukuran 3 jari ke sana, ini daunnya memang harus sudah mulai cepat, artinya daun memang harus tiap hari kita masukkan. Tujuannya adalah apa? Memang jangan kita buat gurame itu lapar, tapi kenyang. Kenyangnya tidak dengan pelet, tapi kenyangnya dengan dedaunan. Harga sekarang di pasar itu 31 per kilo. Per kilo 31. Artinya kalau setengah kilo kan 2 ekor ya. Berarti rata-rata harga saat ini 31 sampai 32. Itu dari ukuran setengah kilo sampai ke sana. Kalau masalah panen ini, kalau 100 ekor ini rata-rata kalau hanya kita panen 6 on kan berarti hanya 60 kilo ya, 60 kali 30. Gurami ini kalau kita tanam kecil ya nanti hasilnya kecil. Kalau kita mau berlipat ya nanti pelihara 200 atau 300, ini tentunya akan tahu kalau 100 sekian dapatnya, kalau 200 sekian. Nah ini nanti tergantung dari mereka masing-masing yang mau mengembangkan atau tidak, mau nambah atau tidak. Untuk teman-teman yang tentunya di kampung pengen penghasilan tambahan atau pengen punya mesin ATM lebih banyak lagi, silahkan masuk di perikanan budidaya. Lahan-lahan pekarangan yang ada di sekitar kita itu kita maksimalkan untuk kita pakai untuk budidaya perikanan darat ini dengan budidaya gurami yang tidak harus punya perlakuan khusus. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.